Pemirsa, di pekan pertama tahun 2023, Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur menerima pengajuan dispensasi menikah dari 7 pelajar di Jawa Timur. Pasalnya, para pelajar tersebut hamil di luar nikah. 1, 2, 3. Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berita yang lagi viral, yang lagi banyak diperbincangkan orang-orang. Apa itu? Nah, sebelum kita ke beritanya, aku dan teman aku akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalin, nama aku Naura Humaira, biasa dipanggil Naura. Aku Mani Emanuela Diandri, biasa dipanggil Nela. Nah, tadi di awal video pasti udah ke-spoiler dikit kan tentang berita yang lagi viral, berita yang lagi banyak diperbincangkan, yang dimana berita tersebut adalah pergaulan bebas khususnya di kalangan mahasiswa dan hamil di luar nikah. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang biasa aja, kita pasti ngejudge itu perbuatan yang salah. Iya, bener banget. Apalagi kalau kita bahas itu tentang pergaulan bebas. Nah, padahal kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi dan juga filsafat, ceritanya itu jauh lebih kompleks lagi. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas fenomena tersebut, tapi bukan dari sudut pandang yang lain, tapi kita akan membahas fenomena tersebut dari kacamata eksistensialisme. Tenang aja, pembahasannya akan ringan kok. Nah, tujuan kita di sini bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi ngajak kalian untuk melihat kenapa sih orang-orang itu pada pingin pilih pilihan yang sudah salah. Lalu mereka tahu ya itu salah, kenapa masih dipilih gitu. Nah, juga kita di sini bakal jelasin tentang gimana sih teorinya John Paul itu menjelaskan tentang fenomena ini. Oke, stay tune terus ya teman-teman. Jadi gini, menurut John Paul, manusia itu makhluk yang bebas. Kita selalu punya pilihan, bahkan di dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Tapi kebebasan itu selalu jalan barengan dengan tanggung jawab. Kita memang bebas memilih sesuatu, tapi kita tuh harus tahu apa sih konsekuensi di balik tindakan kita tersebut. Nah, kalau dikaitin sama pergaulan bebas, pertanyaannya jadi gini, kenapa ada orang yang akhirnya memilih hal itu? Tetapi dari pandang eksistensialisme, alasan seseorang bisa sangat beragam. Iya, ada yang untuk mencari makna hidup, ada yang mencari rasa dekat, dan juga ada yang butuh ngerasain gimana sih rasanya untuk hidup. Nah, karena manusia itu sebenarnya pingin merasa berarti, pingin merasa ada, dan juga pingin punya koneksi. Dan itu normal banget, tapi ada juga kasus di mana pilihan itu bukan muncul dari kesadaran penuh. Misalnya karena tekanan lingkungan, pengaruh pasangan, atau cuma ikut jalur hidup aja. Nah, kalau hal itu terjadi dalam eksistensialisme, nah itu disebut dengan bad faith. Ketika orang itu tidak lagi jujur kepada dirinya sendiri, kayak iyain semua apa yang dia mau, padahal sebenarnya pilihan itu tidak otentik. Tapi sebaliknya, ada juga loh orang yang benar-benar milih pergaulan bebas karena dia ngerasa itu cara buat nentuin hidupnya sendiri, mau ngerasain kebebasan total aja. Nah, cuman masalahnya ini, kebebasan itu tanpa sadar sering bikin orang itu belakangannya itu lebih kosong. Nah, eksistensialisme mengingatkan bahwa kebebasan yang otentik itu datang dengan pemahaman dan tanggung jawab. Makanya fokusnya bukan ke moralitas sosial, tapi lebih ke pertanyaan kayak, ini beneran pilihan kamu? Kamu sadar kenapa kamu ngelakuinnya? Kamu siap sama konsekuensinya? Atau kamu cuma ikut-ikutan doang? Ya, karena pada akhirnya identitas kita itu terbentuk dari pilihan yang kita ambil. Dan teori eksistensial mengajak kita buat jujur sama diri kita sendiri. Apapun pilihannya, selama itu sadar dan bertanggung jawab, itu bisa kita sebut dengan pilihan yang otentik. Jadi gini ya, intinya apapun pilihan kita, pastiin itu beneran pilihan kita. Jangan karena FOMO, jangan karena tekanan teman, jangan karena tekanan pasangan, dan jangan karena drama yang sebenarnya nggak perlu. Yang penting sekarang adalah jangan sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri, dan bebas itu boleh, tapi sadar sama diri sendiri itu penting banget.
Makasih ya karena udah dengerin obrolan santai kita pada hari ini. Semoga habis ini kalian itu bisa lihat segala hal itu lebih jernih lagi dan lebih manusiawi. Kita pamit dulu ya. Jangan lupa minum air, istirahat yang cukup, dan tetap kenalin diri kamu sendiri karena itu penting banget. Oke, sampai Sampai di sini ya. dulu. Bye-bye. Bye.